Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Knowledge Management, akan mempresentasikan tugas akhir dengan judul Perancangan Sistem Knowledge Sharing Operasional Point of Sale atau POS untuk mendukung efisiensi operasional di Let Coffee. Sebelumnya, sedang kami perkenalkan diri, nama saya Kansal Hadiza dengan NIM 009, lalu ada Naila Zarifah dengan NIM 019, lalu ada Elga Yunia dengan NIM 8022, ada Afifah Cesa dengan NIM 8026, dan Karina Eka dengan NIM 8034. Boleh di next? Untuk selanjutnya, kami akan membahas mengenai latar belakang dari studi kasus ini. Jadi, Let Coffee ini telah menggunakan sistem POS untuk mendukung kegiatan operasional. Nah, sistem ini itu membantu untuk transaksi, input pesanan, pembayaran, pencatatan, data, inventaris, laporan, dan juga monitoring bisnis. Namun, penggunaan POS saja itu belum cukup apabila pengetahuan pendukungnya ini belum terdokumentasikan dengan baik. Jadi, berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara kami, pengetahuan mengenai SOP, cara menangani kendala POS, dan juga best practice operasional ini masih banyak disampaikan secara lisan antar pegawai, sehingga kondisi ini menyebabkan informasi sulit ditemukan kembali dan juga beresiko hilang ketika pegawai yang berpengalaman sudah tidak lagi bekerja. Lalu, oleh karena itu dibutuhkan sistem knowledge sharing yang mampu menyimpan dan juga membagikan pengetahuan operasional secara terpusat. Boleh di next? Nah, masalah utama dari studi kasus ini itu adanya knowledge operasional yang masih bersifat tacit. Kemudian belum ada repository knowledge terpusat, lalu SOP dan troubleshooting POS belum terdokumentasi dengan sistematis, dan onboarding pegawai ini yang baru itu masih secara informal. Tujuan dari studi kasus ini untuk menganalisis kondisi KM di Let Coffee, kemudian mengidentifikasi masalah knowledge sharing, dan juga merancang Let Coffee KMS. Untuk ruang lingkupnya pada studi kasus ini berfokus pada perancangan sistem dan juga tidak mengganti sistem POS yang sudah berjalan. Baik, next. Kemudian ada beberapa landasan teori yang kami gunakan. Yang pertama itu ada knowledge management, di mana knowledge management ini merupakan pengelolaan pengetahuan organisasi agar dapat dibuat, disimpan, dibagikan, dan juga digunakan kembali. Lalu yang kedua, ada knowledge management solution, yaitu solusi berbasis proses dan teknologi untuk mendukung pengelolaan knowledge. Selanjutnya, Knowledge Management Assessment of an Organization digunakan untuk menilai kondisi pengelolaan knowledge yang sedang berjalan di Let Coffee. Assessment ini membantu mengidentifikasi bagian yang masih perlu diperbaiki, terutama pada dokumentasi SOP dan proses berbagi pengetahuan. Kemudian, konsep knowledge capture dan codification digunakan untuk menangkap pengetahuan dari pegawai, lalu mengubahnya dari tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Dalam proyek ini, hasil kodifikasi tersebut diarahkan menjadi SOP digital, panduan operasional, dan dokumentasi troubleshooting. Oke, untuk selanjutnya pembahasan dengan community of partisi, proses berbagi pengetahuan antar pegawai agar informasi tidak hanya dimiliki individu tertentu. Untuk knowledge application, pemanfaatan knowledge untuk membantu pekerjaan dan penyelesaian masalah. Oke, next yaitu Knowledge Management Tools. Di sini ada perangkat pendukung KM seperti repository, pencarian, onboarding, notifikasi, dan dashboard. Lalu yang selanjutnya ada Knowledge Management Strategy and Metrics, yaitu strategi kodifikasi dan metrik untuk mengukur keberhasilan sistem. Berikutnya, metodologi pengembangan. Pendekatan pengembangan ini digunakan agar perancangan berjalan secara struktur. Kemudian yang terakhir, alat pemodelan sistem, kami menggunakan use case diagram, diagram konteks, dan activity diagram untuk menggambarkan perancangan sistem. Next. Baik, metode pelaksanaan proyek dilakukan secara deskriptif kualitatif. Objek proyek kami adalah penggunaan sistem point of sale dan pengelolaan knowledge operasional pada Let Coffee. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat alur kerja aktual, mulai dari transaksi, input pesanan, koordinasi antar pegawai, hingga pelayanan pelanggan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui manfaat POS, kendala penggunaan POS, dan kebutuhan knowledge sharing. Setelah data terkumpul, data diolah melalui reduksi, klasifikasi tacit dan explicit knowledge, interpretasi temuan, penentuan prioritas masalah, dan perumusan kebutuhan sistem. Kemudian, tahapan proyek dimulai dari identifikasi kebutuhan bisnis, asesmen knowledge management, analisis data, rekomendasi solusi, rancangan solusi, sampai strategi implementasi dan metrik. Boleh di next? Untuk mendukung asesmen, digunakan 5 instrumen. Yang pertama ada daftar pertanyaan wawancara, digunakan untuk menggali implementasi POS, kendala POS, dan kebutuhan pelatihan. Kemudian lembar observasi digunakan untuk mencatat alur kerja, penggunaan POS, koordinasi antar pegawai, dan pelayanan pelanggan. Kemudian matriks tacit dan explicit knowledge digunakan untuk mengklasifikasikan jenis dan bentuk knowledge, serta kebutuhan dokumentasi. Kemudian yang keempat, matriks prioritas masalah digunakan untuk menentukan urutan masalah utama berdasarkan dampak dan urgensi. Dan yang terakhir, checklist kebutuhan sistem digunakan sebagai dasar untuk merumuskan fitur, pengguna, data, hak akses, dan output sistem Let Coffee KMS. Boleh di next?
Oke, untuk selanjutnya, untuk pengelolaan data itu ada 6, yaitu yang pertama knowledge sharing informal, yang kedua itu ada SOP belum terdokumentasi, untuk yang ketiga sistem POS meningkatkan efisiensi, yang keempat monitoring real time, yang kelima kendala implementasi POS, yang keenam troubleshooting belum terdokumentasi. Jadi kesimpulan dari hasil pengelolaan data yaitu sistem POS sudah membantu operasional lead copy menjadi lebih efektif, namun dokumentasi SOP, knowledge, dan troubleshooting masih perlu ditingkatkan agar informasi lebih terorganisir dan mudah dibagikan kepada seluruh karyawan. Boleh di next? Untuk selanjutnya, prioritas masalah itu juga ada 6. Untuk masalah yang pertama itu knowledge operasional belum terdokumentasi, yang kedua belum ada repository knowledge, yang ketiga SOP belum terdokumentasi, yang keempat troubleshooting belum terdokumentasi, yang kelima pelatihan POS masih informal, yang keenam kendala koneksi internet. Oke, untuk kesimpulan dari prioritas masalah yaitu masalah yang paling perlu diperhatikan adalah knowledge operasional dan SOP yang belum masih terdokumentasi dengan baik. Karena itu diperlukan sistem knowledge sharing terpusat supaya informasi tidak hilang, lebih mudah diakses dan bisa digunakan oleh semua karyawan. Next. Oke, di sini ada rekomendasi solusi yaitu Let Coffee, KMS, dan strategi KM. Di sini ada tujuan solusinya yaitu yang pertama menyediakan repository knowledge terpusat. Lalu yang kedua ada mendokumentasikan SOP dan troubleshooting POS. Lalu yang ketiga ada mendukung onboarding digital. Yang keempat ada mengurangi ketergantungan pada pegawai senior. Lalu yang terakhir ada mendukung monitoring melalui dashboard. Di sini penggunanya yaitu ada administrator, kasir, barista, dan yang terakhir yaitu waiter. Oke, next. Oke, di sini juga ada fitur utama dan proses bisnis usulan, yaitu di sini fitur utamanya yaitu repository SOP dan panduan operasional, lalu mesin pencarian cepat, modul onboarding digital atau sistem notifikasi, lalu pelaporan kendala operasional, dan yang terakhir yaitu dashboard analitik administrator. Lalu di sini ada proses bisnis usulannya, yaitu yang pertama capture, selanjutnya codification, lalu yang selanjutnya sharing, application, dan yang terakhir yaitu evaluation. Berikutnya, evaluasi metodologi dan alat pemodelan. Dalam proyek ini, beberapa metodologi dibandingkan, yaitu SECI model, APQC Knowledge Management Framework, dan KMSLC. Kemudian, kami memilih dua metodologi yang digunakan. Yang pertama, MSLSI dipilih sebagai metodologi utama karena memiliki tahapan yang lebih lengkap untuk pengembangan sistem knowledge management, mulai dari identifikasi knowledge sampai implementasi. Lalu yang kedua, CECI model tetap digunakan sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan perubahan tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Kemudian untuk alat pemodelan terpilih, kami memilih 3, yaitu use case diagram, diagram konteks, dan activity diagram. Use case digunakan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional, lalu diagram konteks untuk menunjukkan data sistem, dan activity diagram untuk menjelaskan alur aktivitas utama. Next. Kemudian terdapat 4 rancangan model solusi yang telah kita buat. Yang pertama use case diagram, kedua diagram konteks, ketiga activity diagram pegawai, dan yang keempat activity diagram administrator. Next. Berikut use case diagram yang telah kami buat. Use case diagram tersebut menggambarkan interaksi antara kasir, barista, waiter, dan administrator dengan sistem knowledge sharing operasional POS. Kasir dan barista dapat berbagi knowledge operasional serta mencari informasi terkait penggunaan POS. Kemudian waiter mengakses panduan operasional, sedangkan administrator mengelola knowledge dan memantau laporan operasional yang tersimpan dalam sistem. Selanjutnya, berikut diagram konteks yang telah kami buat. Diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sistem knowledge sharing operasional POS dengan aktor yang terlibat dalam operasional Let Coffee. Kasir dan barista memberikan knowledge serta informasi kendala operasional ke sistem, kemudian waiter memperoleh informasi dan panduan kerja, sedangkan administrator menggunakan data dan laporan yang dihasilkan sistem untuk keperluan monitoring dan evaluasi operasional. Next. Oke, untuk selanjutnya, activity diagram pegawai. Diagram pegawai mencari SOP atau troubleshooting POS, menggambarkan proses pegawai dalam mencari informasi atau solusi melalui sistem knowledge sharing. Sistem penampilkan hasil pencarian dan detail SOP atau troubleshooting yang relevan. Jika informasi tidak tersedia, pegawai dapat melakukan pencarian kembali. Next. Diagram administrator. Diagram admin menginput knowledge baru menggambarkan proses administrator dalam menambahkan knowledge ke sistem. Admin mengisi informasi SOP atau troubleshooting, kemudian sistem memvalidasi
kelengkapan data, dan jika data lengkap, informasi disimpan ke database atau repository knowledge diperbarui sehingga dapat diakses oleh seluruh pegawai. Next. Baik, untuk selanjutnya ada rancangan mockup antarmuka pengguna yang kami susun berdasarkan role based access, yaitu ada 2 akses, yaitu administrator dan juga pegawai. Untuk halaman utama, di sini terdapat splash screen sebagai tampilan membuka aplikasi, lalu kemudian ada halaman login sebagai gerbang autentikasi, lalu ada halaman lupa password yang untuk membantu pengguna yang mengalami kendala akses. Boleh di next. Kemudian selanjutnya untuk antarmuka administrator, di mana yang pertama di sini ada halaman register, di mana untuk membantu menambahkan akun pengguna, kemudian ada beranda administrator untuk menampilkan ringkasan sistem. Boleh di next. Lalu untuk selanjutnya ada halaman kelola konten yang juga digunakan untuk menambah dan juga memperbarui SOP, troubleshooting, dan juga panduan operasional. Lalu ada halaman kelola pengguna yang juga digunakan untuk mengatur akun, peran, dan juga status pengguna. Oke, baik. Selanjutnya adalah antarmuka pegawai. Antarmuka ini dirancang untuk pengguna operasional yaitu kasir, barista, dan waiter. Fokus utamanya adalah memudahkan pegawai dalam mengakses knowledge operasional yang dibutuhkan saat bekerja. Pada halaman beranda terlihat, pegawai dapat melihat progres onboarding, kategori knowledge, serta SOP atau panduan terbaru. Kemudian di halaman onboarding digunakan sebagai media pembelajaran terstruktur, terutama untuk pegawai baru, agar mereka dapat memahami alur kerja dan penggunaan pos secara bertahap. Boleh di next. Kemudian, halaman pencarian dan filter membantu pegawai menemukan SOP, panduan, atau troubleshooting berdasarkan kata kunci dan kategori tertentu. Jika pegawai membuka salah satu konten, sistem akan menampilkan halaman detail SOP yang berisi prosedur secara terstruktur. Sementara itu, halaman notifikasi digunakan untuk menyampaikan pembaruan informasi seperti SOP baru, perubahan dokumen, atau progress onboarding. Jadi, secara keseluruhan, antarmuka pegawai ini dirancang agar pencarian informasi dan penggunaan SOP dapat dilakukan secara lebih cepat, mandiri, dan terdokumentasi. Oke, di sini ada arsitektur solusi dan kebutuhan implementasi. Di sini ada arsitektur 3 lapis, yaitu yang pertama ada layar pengguna, yang pertama itu ada mobile app, web app, role based login. Lalu yang kedua ada layar aplikasi, yaitu search engine, KM module, notification, dan analytics. Dan yang terakhir ada layer data, yaitu ada database knowledge, database pengguna, log access, dan cloud storage. Nah, untuk implementasi, sistem membutuhkan kesiapan SDM dan teknologi. SDM yang terlibat meliputi administrator, kasir, barista, waiter, tim proyek, dan manajemen Light Coffee. Dari sisi teknologi, dibutuhkan perangkat komputer, perangkat mobile, server atau cloud hosting, database, search engine, notification service, role-based authentication, mode offline, dan dashboard monitoring. Sistem Light Coffee KMS ini tidak dirancang untuk menggantikan POS. Sistem ini berfungsi sebagai pendukung point of sale, terutama untuk menyediakan SOP, panduan operasional, troubleshooting, dan best practice kerja. Integrasi dengan POS bersifat opsional. Apabila memungkinkan, integrasi dapat dilakukan secara read-only. Namun, apabila belum memungkinkan, Light Coffee KMS tetap dapat berjalan sebagai repositori mandiri untuk menyimpan dan membagikan knowledge operasional. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya resiko dan mitigasi, itu yang pertama, knowledge operasional belum terdokumentasi dengan baik sehingga berisiko hilang ketika pegawai berpengalaman tidak lagi bekerja. Yang kedua, dokumentasi SOP dan best persisi perlu disimpan dan repositori knowledge yang terpusat. Yang ketiga, dokumentasi troubleshooting POS masih terbatas sehingga penanganan masalah belum terstandarisasi. Yang keempat, pelatihan pegawai masih dilakukan secara informal yang dapat memperlambat adaptasi pegawai baru. Yang kelima, kendala koneksi internet berpotensi menghambat akses terhadap sistem dan informasi. Yang keenam, diperlukan pengelolaan repository code knowledge, pelatihan pengguna, dan pemeliharaan sistem secara berkala untuk mendukung efektivitas dan efisiensi operasional Light Coffee. Berikutnya, metrik keberhasilan Light Coffee Knowledge Management System terdiri dari 7 aspek, yaitu yang pertama, tingkat adopsi pengguna dengan target 80% pengguna aktif. Kedua, pemanfaatan knowledge repository yang terus meningkat. Ketiga, dokumentasi minimal 90% knowledge operasional. Keempat, penyelesaian onboarding 100% dalam 2 minggu. Yang kelima, mayoritas pelaporan kendala melalui sistem. Keenam, peningkatan efisiensi pencarian informasi. Dan yang ketujuh, terakhir, kepuasan pengguna dengan target skor minimal 4 dari 5. Dengan metrik tersebut,
tersebut, efektivitas implementasi sistem dapat dievaluasi secara terstruktur dan berkelanjutan. Next. Dapat disimpulkan bahwa Let Coffee masih menghadapi kendala dalam pengelolaan knowledge operasional POS karena pengetahuan belum terdokumentasi secara struktur. Oleh karena itu, dirancang sistem knowledge sharing operasional POS yang mendukung dokumentasi SOP, troubleshooting, onboarding, dan berbagi knowledge antar pegawai agar proses operasional menjadi lebih efektif. Sebagai rekomendasi, sistem perlu diimplementasikan secara bertahap disertai pelatihan pengguna, evaluasi berkala berdasarkan metrik keberhasilan, serta pengembangan fitur di masa mendatang agar manfaat sistem dapat semakin optimal bagi Let Coffee. Next. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai sistem knowledge sharing operasional POS di Let Coffee. Terima kasih.